Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Kurniawan dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Yudhyatama. Di sini saya akan membahas materi tentang peran stakeholder dalam pengadaan konstruksi. Nah, pendahuluan dari materi ini adalah definisi pengadaan konstruksi, yang dimana pengadaan konstruksi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek konstruksi yang melibatkan berbagai pihak dengan tujuan membangun infrastruktur dengan berkualitas. Nah, tujuannya pengadaan konstruksi ini mengurangi resiko proyek, memastikan efisiensi dan transparansi, meningkatkan keberlanjutan proyek. Poin yang ketiga, pentingnya kolaborasi stakeholder. Nah, di sini ada meningkatkan kualitas infrastruktur, mengoptimalkan biaya dan sumber daya, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar, mengikuti mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Klasifikasi stakeholder dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama ada stakeholder internal, yang dimana pemilik proyek atau klien penentu utama dalam pengadaan konstruksi yang menetapkan visi, tujuan, dan pendanaan proyek. Tim manajemen proyek bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi proyek. Kontraktor utama dan subkontraktor, yang dimana pelaksanaan utama proyek yang bertanggung jawab pembangunan fisik. Stakeholder eksternal, konsultan teknis dan manajemen adalah pihak yang memberikan nasihat teknis dan pengawasan proyek. Pemerintah dan regulator, yang dimana mengeluarkan izin, mengawasi kepatuhan regulasi, dan memberikan pendanaan pada proyek publik. Yang ketiga ada masyarakat dan komunitas lokal, mengawasi dampak proyek terhadap lingkungan dan sosial. Yang terakhir adalah lembaga keuangan dan investor, penyedia dana bagi proyek yang membutuhkan investasi jangka panjang. Nah, peran pemerintah dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama ada regulasi dan standar, menetapkan kebijakan dan aturan yang mengatur pengadaan konstruksi, mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai dengan standar nasional dan internasional. Pendanaan proyek publik, menyediakan anggaran bagi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung publik. Menerapkan sistem kontrak berbasis kemitraan seperti Public-Private Partnership atau PPP. Nah, yang terakhir ini pengawasan dan evaluasi, menginspeksi proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menegakkan sanksi terhadap proyek yang tidak mematuhi standar. Peran konsultasi pengadaan konstruksi, perencanaan, dan desain, menghasilkan dokumen teknis dan spesifikasi proyek, memastikan desain sesuai kebutuhan pengguna dan anggaran yang tersedia. Pengawasan dan manajemen proyek, yang dimana mengawasi pekerja kontraktor untuk menjaga kualitas bangunan, memberikan solusi teknis dalam menghadapi kendala di lapangan. Nah, evaluasi dan rekomendasi di sini memberikan laporan berkala tentang kemajuan proyek, mengusulkan perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proyek. Peran masyarakat dalam pengadaan konstruksi, yang dimana pengawasan dampak sosial dan lingkungan. Di sini masyarakat terlibat dalam menilai dampak lingkungan dan sosial proyek, memberikan laporan atau jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga. Konsultasi publik dan partisipasi dilibatkan dalam perencanaan proyek melalui pertemuan konsultasi. Berpartisipasi dalam program pemberdayaan terkait proyek konstruksi. Keberlanjutan dan pengelolaan proyek setelah selesai, yang dimana ikut serta dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun, memastikan fasilitas yang dibangun tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Nah, peran lembaga keuangan dalam pengadaan konstruksi, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama, sumber pendanaan proyek. Bank dan investor memberikan pinjaman atau investasi untuk proyek besar. Skema pembiayaan seperti BOT, Building, Operate, and Transfer, sering digunakan. Yang kedua ada pemantauan penggunaan dana, seperti mengawasi penggunaan dan anggaran sesuai
dengan kontrak. Yang kedua, memberikan laporan audit keuangan proyek. Nah, yang ketiga ini analisa kelayakan finansial, memeriksa apakah proyek layak untuk dibiayai. Yang kedua, menghitung potensi untuk keuntungan dan risiko investasi. Nah, pentingnya manajemen stakeholder dalam proyek konstruksi. Yang pertama, ada identifikasi dan keterlibatan stakeholder. Di sini mengidentifikasi siapa saja yang memiliki kepentingan dalam proyek, menjalin komunikasi yang efektif untuk mengurangi konflik. Yang kedua, ada teknologi dalam manajemen stakeholder. Biasanya penggunaan perangkat lunak manajemen proyek untuk membantu progres. Yang kedua, sistem digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Yang ketiga adalah manajemen harapan dan risiko. Di sini memahami kebutuhan dan ekspektasi stakeholder, mengantisipasi dan menangani potensi konflik sebelum berdampak besar. Nah, kesimpulan dari materi ini, yang dimana peran stakeholder dalam keberlanjutan proyek adalah semua pihak memiliki tanggung jawab penting dalam pengadaan konstruksi. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek. Nah, manfaat manajemen stakeholder yang baik di sini mengurangi resiko keterlambatan dan pembengkakan biaya, memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Langkah selanjutnya adalah mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan stakeholder, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.